الحمد لله الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أفضل الأيام والشهور والأعوام وفضل بتمام فضله الأعمال فيه على الأعمال في غيره من سائر الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض والشفاعة والمقام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة الكرام وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يساق فيه المؤمنون إلى دار الخلود والسلام. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: لقد كان في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji kita serta rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan karunia-Nya yang begitu banyak kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat Allah karuniakan kepada kita hari Jumat, hari yang begitu mulia, dilipat gandakan kebaikan-kebaikan manusia di sisi Allah. Hari yang begitu istimewa, dijadikan oleh Allah hari ini sebagai lebaran bagi umat Islam. Karena di hari ini adalah hari di mana manusia banyak sekali diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang hari ini Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian ibadallah, salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga kita saat ini dan para pengikut yang akan datang. Wasiat untuk diri kami dan semuanya agar kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, takwa itu membutuhkan sesuatu yang disebut ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan belajar ilmu itu nomor satu. Sampai dikatakan oleh ulama-ulama, al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu sebelum kita mengerjakan. Kalau kita mengerjakan baru ilmu, nanti tuntutannya bukan belajar, tapi mencari cara bagaimana supaya benar. Banyak orang mengerjakan sesuatu tanpa ilmunya. Akhirnya ketika mendengar bahwa sesuatu itu tidak boleh, maka orang itu tidak ingin meninggalkan amal ini. Bahkan dia mencari celah, mencari orang yang bisa mencari ilmu atau pengetahuan atau pembahasan perkara yang tidak boleh jadi boleh. Akhirnya lahirlah ibadallah ulama-ulama di akhir zaman yang mereka menjual ilmu atau akhirat dengan dunia. Perkara yang sudah jelas-jelas haram, ternyata karena ada uang menjadi halal dan dikeluarkanlah fatwa oleh ulama-ulama yang tidak benar. Perkara yang sudah jelas-jelas halal ibadallah, difatwakanlah akhirnya bagaimana supaya menjadi haram demi keuntungan pribadi atau keuntungan kelompok. Na'udzubillah min dzalik. Maka oleh sebab itu ibadallah, tiada jalan yang terbaik untuk kesempurnaan ibadah kita semua daripada kita menuntut ilmu. Enggak ada lagi. Karena kalau kita menuntut ilmunya Allah, maka ibadah kita laksana seperti jalan di malam yang gelap membawa cahaya. Makanya kata Nabi mengatakan al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Kenapa dikatakan ilmu itu cahaya? Karena dunia ini sekalipun terang dengan adanya sinar matahari, sekalipun terang dengan adanya siang hari atau lampu dan semacamnya, tapi hakikatnya perjalanan ini gelap ibadallah. Perjalanan ini gelap oleh hawa nafsu dan syaitan.
Yang menerangi perjalanan itu hanyalah ilmu, ibadallah. Dulu ada orang ahli ibadah, gara-gara kurang ilmu tertipu. Ketika syaitan meniru atau menyamar sebagai kakek-kakek, beriktikaf 3 hari 3 malam, dia tidak keluar dari masjid. Akhirnya orang soleh ini, orang ahli ibadah ini ingin seperti dia. Bertanyalah, hei kakek, kenapa engkau ini beribadah begitu hebat 3 hari 3 malam gak keluar? I'tikafmu kuat, saya ingin seperti kamu. Apa kakek ini jawab? Aku ini kalau masuk masjid mau i'tikaf, aku minum khamr dulu, aku minum arak dulu, aku mabuk dulu sebentar sehingga aku kuat. Kalau ketika itu orang ini berilmu, dia faham bahwa tidak mungkin ada perkara yang diharamkan oleh Allah membantu untuk kuatnya ibadah. Tapi karena tidak ada ilmu dan ingin semangat dalam ibadah, punya semangat dalam ibadah, akhirnya pergi cari khamr. Dapatlah warung khamr. Akhirnya dia beli, penjualnya perempuan. Karena ini orang tidak biasa mabuk, akhirnya mabuk. Melihat perempuan dizinah, takut ketahuan, akhirnya perempuan ini dibunuh di warungnya, ibadallah. Lahir dari mana itu semua? Dari tidak adanya ilmu. Makanya ibadallah, coba kita timbang. Ketika Nabi Musa alaihi salam dikejar-kejar oleh Fir'aun 3 hari 3 malam, yang tidak putus Nabi Musa dalam rasa khawatir, rasa takut, lari, kabur, tidak ada makan siang, tidak ada makan malam, tidak ada sarapan pagi, masuk ke perut seketemunya rumput di jalan, tersiksa Nabi Musa alaihi salam 3 hari 3 malam bahkan lebih. Apakah dari kejaran itu Nabi Musa mengatakan capek? Tidak, ibadallah. Nabi Musa beristirahat di Madian, di bawah pohon syajar turisin. Nabi Musa duduk. Tidak ada cerita aku capek dikejar-kejar Fir'aun, aku lelah 3 hari 3 malam tidak makan. Tidak, ibadallah. Tapi ketika Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu kepada Nabi Khadir alaihi salam, cari engkau Khadir ini tandanya begini begitu, begini begitu. Cari di sana, di sini, dikasih alamatnya oleh Allah, dikasih tanda-tandanya oleh Allah. Apa yang terjadi? Musa ketika itu berangkat pagi-pagi. Musa ketika itu berangkat dengan pembekalan yang komplit, membawa pembantu. Apa yang terjadi? Karena perjalanan ini untuk ilmu, Musa mengatakan, "Ya gulam, atina ghada'ana, laqad lakina min safarina hadza nasaba." Hei pembantuku, hei khadamku, mana makanan? Kita istirahat dulu. Ini perjalanan betul-betul capek. Padahal baru setengah hari. Di sini ulama menyampaikan kenapa ada istilah capek? Karena godaan dalam menuntut ilmu sangatlah besar, sangatlah berat, ibadallah. Tidak sedikit di antara kita punya waktu seminggu sekali, ada pengajian itu harus mencocokkan jadwalnya dengan jadwal dia sendiri. Sampai-sampai ada yang mengatakan, saya minta maaf belum bisa hadir ngaji karena masih sibuk. La haula wala quwwata illa billah. Anda ibadallah, Anda pergi ke kuburan umum, tidak ada satu orang yang mati urusannya udah beres, nggak ada, ibadallah. Anda gali yang mati. Anda gali orang-orang yang mati, tanya, apakah engkau meninggal urusanmu sudah beres? Tidak, ibadallah. Jadi sampai kapanpun manusia urusannya tidak akan pernah beres, ibadallah. Yang menutupi hawa, yang menutupi keinginan, yang menutupi langkah hanyalah kematian. Artinya orang mati itu tidak semua, tidak urusan mereka itu beres semua, enggak. Mereka mati meninggalkan urusan-urusan. Jadi kalau kita menuntut ilmu, menunggu urusan beres sampai mati, Anda tidak akan pernah menuntut ilmu. Kenapa? Urusan tidak akan pernah beres. Makanya di sini tingkat kesadaran yang pertama, ibadallah, bagaimana ilmu menjadi kebutuhan untuk kita. Kalau Anda ditanya, kenapa Anda mencari uang? Kenapa Anda membeli beras? Kenapa Anda bela-belaan? Hujan, angin, badai, Anda terus lawan itu semuanya untuk mendapatkan uang. Anda jawabannya pasti satu, karena saya butuh. Kalimat butuh, kata-kata butuh, itu yang menyebabkan hujan udah nggak peduli. Malam udah nggak peduli. Dikasih jadwal shift 3, malam pun nggak peduli. Kenapa? Butuh. Di sini ibadallah, kita dengan ilmu harus sama seperti itu. Allah tidak menuntut kita Anda harus lebih butuh kepada ilmu daripada dunia, enggak.
Nabi menginginkannya, ya kalau nggak bisa begitu samakan aja. Seperti semangatmu mencari dunia, maka seperti itulah semangatmu mencari akhirat. Makanya di sini ibadah Allah, ilmu itu sangatlah penting. Duduk di majelis ilmu sangatlah penting. Hadir di tempat pengajian sangatlah penting. Dan perlu Anda ketahui, di antara yang sangat penting untuk kita pelajari adalah sirah Nabi Muhammad. Perjalanan Nabi kita Muhammad, sejarah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena perintah Allah ada dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an. Allah katakan wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apa yang dibawa oleh Nabi dari perintah-perintah, ayo kalian jalankan, kata Allah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Nabi Muhammad larang, artinya Nabi Muhammad membawa syariat yang sifatnya larangan, maka tinggalkanlah. Logikanya ibadah Allah, kita tidak akan pernah mau mengikuti Nabi, kita tidak akan pernah bisa mentaati Nabi kalau kita tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mempelajari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Suri tauladan ada pada jati diri Nabi Muhammad. Itu bukan tauladan dalam akhlak saja. Itu bukan tauladan dalam ilmu kehidupan saja, tapi suri tauladan Nabi Muhammad dalam segala hal termasuk akidah. Maka oleh sebab itu ibadah Allah, kita harus betul-betul bersyukur kepada Allah. Di mana ulama-ulama kita yang saleh menanamkan setiap maulid, setiap bulan Rabiul Awal kita mengadakan acara peringatan maulid Nabi. Di tempat sana, di tempat sini, di masjid sana, di masjid di sini. Semua merayakan maulid Nabi. Kenapa? Bentuk kebahagiaan yang kita rasakan atas anugerah dari Allah, yaitu Nabi Muhammad, atas rahmat dari Allah, yaitu Nabi Muhammad. Karena Allah mengatakan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Ketika Allah memberikan anugerah kepada kalian dan Allah menurunkan rahmatnya kepada kalian, maka berbahagialah kalian. Coba lihat, berbahagialah kalian. Dan kita semuanya yakin anugerah terbesar dari Allah adalah Nabi Muhammad. Rahmat untuk alam semesta adalah Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat untuk alam semesta adalah Nabi Muhammad. Berarti ketika lahirnya Nabi Muhammad, itu anugerah terbesar dari Allah untuk kita, dan itu rahmat dari Allah untuk kita. Maka kegembiraan patut untuk kita jalankan seperti yang diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya. Hanya sayang, seribu sayang ibadah Allah, ketika Nabi Muhammad lahir, Allah itu memuliakan Nabi sampai-sampai api orang Majusi ribuan tahun disembah, enggak padam tuh api ribuan tahun. Itu mati. Berhala-berhala roboh, keburukan-keburukan binasa. Kenapa? Memuliakan makhluk tercintanya, yaitu Nabi Muhammad. Namun saya, umatnya saat ini ketika merayakan maulid Nabi Muhammad, dibalik. Yang hina-hina, yang maksiat-maksiat diadakan di dalam acara tersebut. Yang hina-hina dan maksiat diadakan di dalam peringatan maulid tersebut. Ketika Allah menjadikan kehinaan dimusnahkan oleh Allah sebagai bentuk memuliakan Nabi Muhammad, kita umatnya sebagian justru keburukan itu diadakan pada hari istimewa, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini musibah yang amat besar ibadah Allah. Sehingga harapan kita dapat syafaat, ingin mengikuti suri tauladan Nabi, pulang dari ta'zim wa takrim tersebut, malah yang ada kita menghafalkan kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat yang tidak baik, kalimat-kalimat badhi, menghina orang lain, merendahkan orang lain. Itu bukan akhlak dan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Maka oleh sebab itu ibadallah, peringatan Maulid Nabi salah satu ajang untuk kita belajar tentang ilmu sirah, ilmu sejarah, ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama sepakat bahwa di antara ilmu yang sangat penting adalah belajar tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikanlah di tempat-tempat Anda waktu untuk belajar tentang sejarah Nabi Muhammad. Pada peringatan Maulid Nabi, ceritakanlah sejarah Nabi Muhammad. Pada saat Anda duduk dengan putra-putri Anda, ceritakan sosok Nabi Muhammad. Agar apa? Agar Nabi Muhammad itu terus terbayang-bayang dan tergambar dalam kehidupan kita. Sehingga perintah Allah kita untuk mengikuti Nabi Muhammad, kita untuk menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad, dan itu semua dari Allah, itu akan terjadi karena kita memiliki kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mahabbah thamratul ma'rifah. Cinta itu buah daripada kenal ibadallah. Kalau kita tidak kenal, tidak akan pernah lahir cinta. Berapa banyak anak cucu kita yang masih kecil mungkin belum tahu siapa Nabi kita, siapa ayahnya, siapa ibundanya, di mana dilahirkannya, bagaimana hijrahnya, bagaimana ketika Nabi sampai ke Madinah, bagaimana akhlak mulianya Nabi Muhammad, bagaimana saat Nabi menghadapi musuhnya, saat Nabi menghadapi orang yang mencaci makinya. Itu tidak kita pelajari ibadallah. Atau mungkin kita pelajari tapi setahun sekali ibadallah. Itu kesalahan yang sangat fatal ibadallah. Maka lahirlah dari kita penyakit-penyakit mencintai Nabi itu sepertinya kita tidak membutuhkannya. Padahal mencintai Nabi adalah satu-satunya hal yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan ini. Bahkan andaikan harus mengorbankan nyawa, wajib dan harus kita korbankan nyawa kita untuk kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya momen bulan Maulid ini ibadallah, manfaatkanlah dengan baik. Ketika ada perayaan-perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah, jalankanlah, hadirlah. Namun ingatlah, jangan sampai disuguhkan di tempat Maulid-Maulid itu sesuatu-sesuatu yang dibenci oleh Allah, kemaksiatan-kemaksiatan dari mulai alat musik dan lain-lain, atau nyanyian-nyanyian yang tidak sesuai dengan syariat, artinya bukan salawat, bukan qasidah, itu dibuang semuanya ibadallah. Maksiat-maksiat, joget-jogetnya perempuan dalam peringatan Maulid Nabi, buang semuanya ibadallah. Ketika Allah saja sang penciptanya memuliakan Nabi Muhammad, menghilangkan kemaksiatan ketika lahirnya Nabi Muhammad, kenapa kita umatnya yang tidak ada harga diri sama sekali, yang tidak memiliki kemuliaan sama sekali, yang kemuliaan kita ada pada mengikuti Nabi Muhammad, kita justru malah mengotori kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibadallah Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang lebih baik lagi. Dengan hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk memanfaatkan sisa hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat. Allah panjangkan usia kita dalam keadaan berkah dan ibadah. Allah panjangkan usia kita dalam keadaan berkah rezeki, berkah hidup, berkah keturunan, berkah keluarga kita semuanya, agar kita sama-sama dengan keluarga kita ada dalam barisan Nabi Muhammad, ada dalam barisan orang-orang yang diridhai oleh Allah, sehingga kelak kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.